Selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kembali ibadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, walaupun adik-adik beribadah di rumah, tetap semangat, tetap sukacita. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali, minggu kemarin kita merayakan hari apa adik-adik? Iya betul, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa adik-adik, kakak, mama, bapak, semua ya. Tuhan Yesus hapuskan dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah menang. Berarti kita harus sukacita ya, karena kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua menjadi pengikut Tuhan Yesus yang harus setia mengikut Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Kakak undang bangkit berdiri semua. Ayo bangkit berdiri semua. Kita semangat, kita sukacita menyanyikannya dengan bersukaria. Lagu yang kita akan nyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya semua adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di sorga yang maha baik, kami anak-anak-Mu mengucapkan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan kasih setia Tuhan Yesus kepada kami semua anak-anaknya. Terima kasih kembali kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Walaupun kami di rumah, kami tetap semangat. Itu semua berkat kekuatan yang dari Engkau kepada kami anak-anak-Mu. Tolong Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online sekolah minggu. Biarlah itu semua hanyalah untuk memuliakan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau mengajarkan lagu baru adik-adik ya. Judulnya DOSA ya. Adik-adik perhatikan di rumah, kakak yang akan menyampaikannya ya. Lagu puji-pujian yang baru.
adik-adik, sekarang kita mau kembali menyanyikan lagu DOS yang tadi baru sebelum mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena rahmat-Mu hingga saat ini kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah disuruh ya sama kakaknya untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulis. Ya adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, yuk kita baca bersama-sama ya di rumah. Nah, untuk yang belum bisa baca tidak apa-apa. Kalian bisa mendengar dengan baik ya adik-adik. Yuk kita baca bersama-sama Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah.
buatan Sinear, dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu. Dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Dari firman Tuhan kita yang kita mau dapat, hari ini kita akan membahas mengenai sikap jujur. Coba ulangi ya, ikutin kakak ya, kita sebutkan jujur. Nah, coba nih kakak mau tanya, di sini ada yang tidak tahu arti kata jujur? Coba acungkan tangannya. Ada yang tidak tahu, tapi ada yang juga yang tahu ya. Jujur, kira-kira apa ya artinya jujur? Nah, adik-adik, seperti minggu kemarin dibahas tentang hukum yang ke-8. Ada yang masih ingat hukum yang ke-8 itu apa? Apa? Ya, jangan mencuri. Betul. Hari ini penekanannya akan disampaikan mengenai sikap jujur. Nah, adik-adik nih, sebelum kita mengerti arti jujur, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita? Siapa? Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat sayang sama kita? Percaya ya semuanya ya, Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Nah, kalau sekarang kakak tanya nih, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Coba acungkan tangannya. Sayang sama Tuhan Yesus harus semangat ya mengacungkan tangannya. Kita sayang sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian merasa sangat sayang sama Tuhan Yesus, apa ya caranya untuk menunjukkan kita sayang sama Tuhan Yesus? Gimana ya? Adik-adik, salah satu caranya adalah dengan melakukan perintah Tuhan. Nah, hari ini sama seperti minggu kemarin kita akan membahas tadi mengenai perintah Tuhan yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Nah, kita mau langsung aja ya supaya adik-adik mengerti apa arti kata jujur. Kita mau lihat 2 video yang akan menjelaskan arti kata jujur. Kalian simak baik-baik ya adik-adik. Udah? Nah, ayo kita main dah. Ada uang, asik, ada uang lumayan untuk beli permen. Si mama kan gak pernah ngasih uang, mumpung gak ada yang lihat. Dadah Sonda. Perasaan tadi mama ngeletakin uang di sini ya? Kemana ya? Kok bisa hilang ya? Tiur, Tiur, kemana ini anak? Ya mama. Sini, sini. Ya. Mama mau tanya, kamu lihat uang mama nggak? Enggak. Di mana? Di situ. Enggak. Bohong. Iya, apa tahu? Itu kamu beli permen dari mana? Ada aja. Sini. Iya mama.
ada uang. Uang siapa ya ini ya? Aku tanya mama dulu ah. Mama. Ya nak. Mah, aku nemu uang di meja. Apakah ini uang mama? Oh iya lupa. Iya uang mama itu. Oke, aku kembalikan ya. Terima kasih ya nak. Mama senang deh kamu sudah jujur. Sama-sama mama. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat ada 2 video. Di video pertama adik-adik kita melihat ada seorang anak yang mengambil uang yang bukan miliknya, tapi dia langsung menggunakannya untuk jajan. Nah adik-adik, ada yang suka melakukan di video pertama? Kalau adik-adik ada yang pernah melakukan di video pertama, adik-adik harus tahu itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Tidak jujur itu berarti dosa dan tidak disukai oleh siapa? Tuhan, ya. Nah, di video kedua nih adik-adik, siapa kira-kira nih di sini yang suka melakukan seperti di video kedua? Jadi ketika kita menemukan sesuatu atau uang, kita memberitahukannya nih kepada mama atau kepada yang punya. Jadi tidak asal kita jajankan ya, tapi kita kasih ke yang punya. Kalau kalian melakukan seperti yang di video kedua, berarti kalian sudah melakukan hal yang jujur. Nah, kalau kalian melakukan hal yang jujur, itu sudah pasti Tuhan sukai. Adik-adik, mungkin kalian bisa ya membohongi mama, papa, atau teman-teman kalian. Tapi adik-adik harus ingat. Ingat apa ya? Bahwa Tuhan itu maha melihat. Dia akan tahu sekecil apapun nih adik-adik yang kalian lakukan yang tidak jujur ya. Jadi jangan karena kalian bilang karena tidak dilihat, karena tidak ada orang yang tahu. Nah itu adalah yang salah. Karena apa? Seperti di pujian sekolah minggu kan ada seperti ini bilang, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no, ya, karena Tuhan melihat, ya, adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk bersikap jujur, karena itulah sikap yang Tuhan mau buat setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Ya, yuk kita mau tutup firman kali ini. Kita mau lipat tangan. Lipat tangan dan tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu itu semua karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah kali ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau kasih pengumuman dulu ya. Adik-adik boleh memberikan persembahannya ditransfer ke rekening gereja, ada di bawah sini ya. Nah boleh setelah ditransfer ke gereja, konfirmasi lagi ke guru sekolah minggunya. Atau persembahan adik-adik boleh dititipkan ke Sintuaweknya atau ke guru sekolah minggunya. Ayo adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Yuk kita memberikannya dengan yang hati yang tulus, hati yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang kakak mau angkat satu pujian sambil adik-adik memberikan persembahan. Mata Tuhan melihat.
kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nah, sekarang adik-adik, kita mau berdoa, mendoakan persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kembali kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalaupun kami memberikan persembahan yang sedikit, tolong Tuhan Yesus kuduskan, berkati, biarlah itu berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu ibadah online sekolah minggu depan. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.